Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Ya, kali ini saya akan membagikan bagaimana tips lolos mensetsu atau wawancara Jepang ya, magang Jepang. Nah, di sini mari kita belajar bersama apa yang sudah menjadi pengalaman saya akan share di video ini. Dan kita simak bareng-bareng videonya supaya kita belajar bersama dan sukses bersama ya. Apa sih tips yang pertama untuk lolos mensetsu bahasa Jepang, lolos wawancara bahasa Jepang? Nah, yang pertama itu ya udah pasti ya, minimal ya harus, yang pertama harus hafal Jikosokai atau perkenalan diri. Usahakan Jikosokai atau perkenalan diri itu bener-bener hafal guys ya. Jadi setelah hafal itu tips yang kedua itu bisa. Apa itu tips yang kedua? PD, percaya diri. Kalau kita sudah hafal Jikosokainya ya, pasti kita akan lebih percaya diri kan. Gitu guys, percaya diri. Kita pede, sudah hafal kan pasti pede. Kemudian tips yang ketiga itu apa ya? Ya berdoa ya. Tips yang ketiga itu berdoa. Berdoa kepada Tuhan masing-masing, yang Kristen, Hindu, Buddha, Islam ya. Karena itu semua adalah pemberian dari Tuhan ya. Menurut saya sih ya. Walaupun kita lancar, kita bisa bahasa Jepang dengan baik, kalau memang Tuhan gak mengizinkan ya, itu ya gimana ya, ya susah ya, mungkin gak lolos ya kan. Lolos itu juga mungkin keberuntungan, bejo ya kan ya, namanya juga keberuntungan, hoki. Pas bejonya ya lolos, misalkan walaupun Jikosokainya kurang hafal, nggak pede gitu ya, namanya beruntung ya kan, mau gimana lagi. Nah itu tips yang ketiga atau yang terakhir. Nah saya akan membagikan bagaimana cara-caranya mensetsu ya. Nah bagi kalian yang baru ingin mensetsu atau melakukan wawancara bahasa Jepang ya kan, nah gini ada tips ya. Di LPK itu ada yang metodenya kalau wawancara itu berdiri, dan juga ada yang duduk di kursi ya. Kalau kita mensetsunya menggunakan metode berdiri ya, berdiri misal ini 5 orang ya atau 7 orang berdiri tanpa memakai kursi ya, kita gini guys ya, kita berdiri dulu ya. Kita berdiri, misalnya ada peserta 5, 1, 2, 3, 4, 5. Kita entah itu menggunakan Zoom ya atau saconya langsung ke di depan tatap muka langsung, sama aja. Pasti kan ada apa ya namanya, nyambut ya kan, nyambut saco. Terus saco ngobrol-ngobrol apa ke sensei dulu ya kan. Terus mulai mulai Jikosokai satu persatu gitu ya. Nah ketika kita masih belum melakukan Jikosokai satu persatu ya,
kita berdiri tegap guys, sama dari awal itu ya, dari awal sampai akhir nanti selesai mensatsunya semua itu tetap berdiri tegap sambil pasang muka senyum ya, begini. Dan pas setelah Sacho manggil kita untuk Jikosoka ya, satu persatu, misal nih Sacho manggil nama kita ya, hai selanjutnya kamu gitu ya, hai gitu ya, hai watashi desu, biasanya kan gitu, hai watashi desu sambil senyum ya. Terus langsung kita maju ke depan gini ya, maju ke depan, shimasu gitu ya. Shimasu itu nggak usah terlalu gini ya, nggak usah terlalu apa ini ya, 90 derajat apa ya ini, gini ya, jangan kayak orang ruku ya, jangan, nggak usah terlalu gitu, biasa aja sebenarnya, segini aja udah. Yang penting kita menundukkan kepala sambil gini, itu sebenarnya udah hormat ya, udah hormat. Shimasu gitu ya, Shimasu ya, udah. Terus kalau nanti Sachonya udah mempersilahkan kita untuk Jikosokai ya, kita langsung melakukan Jikosokai ya kan. Tetap kita pasang muka senyum. Pas Jikosokainya pun kita pasang muka senyum. Suaranya ya gimana ya, suaranya pede aja, jangan terlalu keras juga. Emangnya Sachonya itu budek atau nggak kedengeran ya, pasti denger lah kita di depannya. Yang penting kita pede ya, suaranya biasa aja, kita lancar kan lumayan ya. Misalnya kita keras-keras, nggak, suara kita lantang keras ya, terus di tengah-tengah nggak hafal, malah lucu ya tuh. Nah, kita pede, kita sudah hafal ya, jadi pasang muka senyum tegap. Setelah selesai ya Shimasu lagi, terus mundur gini ya. Nah, kembali ke tempat semula yang tadi. Udah itu ya, kalau berdiri gitu ya. Pokoknya walaupun udah kembali di tempat di sini juga tetap pasang muka tegap dan senyum ya. Nah, gimana kalau pakai kursi itu wawancaranya ya? Nah kan kalau di LPK itu memang beda-beda ya. Ada yang wawancaranya pakai kursi atau berdiri. Itu juga saya kurang tahu apa emang LPK yang mengaturnya atau dari Sachonya yang emang meminta request untuk berdiri atau pakai kursi. Saya juga kurang tahu ya. Yang penting intinya ada yang berdiri, ada yang duduk gitu ya guys. Nah, kemudian gimana kalau kita pakai kursi ya? Sama aja sebenarnya, sama aja. Cuman kalau pakai kursi ada bedanya ya, pasti. Nah, kita misal peserta pakai kursi kan banyak. Pakai kursi kan enak ya, kita bisa duduk ya, nggak pegel ya. Nah, kalau kita pakai kursi ya, ini misal peserta nih ya, banyak, 1, 2, 3, 4, 5 sampai belakang ya, berapalah. Nah, kalau pakai kursi itu bukan usahakan, tapi harus ya, jangan sampai nyender gini guys. Kalau nyender gini itu ya jangan ya, aturannya itu gini, nggak boleh nyender ya, intinya maju dikit lah, jangan sampai mentok belakang gini ya, maju dikit aja, nggak nyender, kita badan tegap biasa, walaupun belum Jikosokai, dari awal sampai akhir tetap tegap, pasang muka senyum. Dan bentar, nggak kelihatan ininya ya, lututnya kelihatan ya. Nah, gini ya, ini kan kelihatan.
kita jangan nyender, pasang muka senyum, badan tegap, tangan gini, tangannya gini ya, di atas gini, jangan seperti ini ya, jangan sampai gini, jangan gini juga ya, usahakan di sini guys, gini aja ya, seperti ini, di pas di lutut ini ya, gini. Terus kemudian kakinya juga jangan lebar gini, jangan menciut gini ya. Nah, standar aja, biasa aja gini. Nah, badan tegap gini, pasang muka senyum. Nah, kemudian ketika nanti kita disuruh Jikosoka ya, pas waktunya kita ya, kita namanya dipanggil, sama aja guys. Selanjutnya kamu misalnya ya, hai watashi desu gitu ya, kita langsung berdiri ya, kita berdiri, nggak kelihatan ya, kita bentar, kita berdiri, kemudian nggak kelihatan lagi ya. Bentar, ini kursi kelihatan nggak? Kelihatan ya, kursi lah ya. Misal ini kursi di depan untuk Jikosokanya ya, entah itu zoom, entah itu tatap muka langsung kan, satunya pasti di depannya. Nah, kita misal ini buat kursi buat Jikosokai di depan itu ya, satu. Nah, kan tadi hai watashi desu gitu ya, masih duduk, terus kita berdiri, kemudian kita hampir apa ya, di depan kursi ini ya, kita tsurisimasu gitu ya, memberi satu tsurisimasu gitu ya, tsurisimasu sama seperti yang tadi. Kemudian biasanya sachinya mempersilahkan untuk duduk. Nah, dan kita duduk juga, kita duduk, ambil posisi seperti biasa, jangan nyender, badan tegap, muka senyum, sama seperti yang tadi ininya ya, tangannya sama. Ketika kita disuruh Jikosokai, kita Jikosokai ya, itu guys. Nah, Jikosokai udah. Setelah selesai kita berdiri, kita ini tsurisimasu lagi. Nah, di posisi kita yang penting jangan di depan kursi sini ya, jangan terlalu mepet, karena kalau zoom kita nggak kelihatan mukanya pas kita tsurisimasu gini ya. Kalau pas secara langsung juga kayaknya terlalu di depan banget, jadi kita usahakan minimal di belakang dikit gini ya, ininya ya, gini kita tsurisimasu gitu ya, kita mundur lagi, kita ambil posisi yang semula tadi di belakang ya, seperti ini ya. Nah, itu. Nah, tadi kan baru Jikosokai ya. Biasanya juga setelah Jikosokai kan kita ditanyain dan juga ada pertanyaan buat sachonya ya. Nah, kita juga harus mempersiapkan pertanyaan buat sachonya, walaupun ketika nanti pas wawancara kadang mungkin sacho nggak mempersilahkan kita bertanya ya. Ya, kita intinya sudah mempersiapkan terlebih dahulu ketika kita ditanyai untuk kita memberi pertanyaan kepada sacho. Nah, mungkin di video ini cukup sekian dulu ya. Bisa dilanjut video berikutnya. Ya, yang masih berjuang Mensetsu untuk lolos job, semoga lolos untuk mendapatkan job yang terbaik. Semisal apa ya, mau milih-milih job, ya jangan minder sama yang lain. Biasanya kalau memilih-milih job emang agak lama atau paling lama ya berangkatnya gitu. Tapi tetap semangat, karena job kan juga
pilihan kita sendiri ya. Nantinya juga kita bekerja di sini ya, kita yang kerja juga ya. Semisal jobnya nggak sesuai dengan minat kita ambil misalkan ya. Karena teman-teman juga mungkin teman kita sudah banyak yang lolos, kita kok belum, ataupun kita malah belum wawancara karena kita pilih-pilih job dan kita akhirnya milih bebas untuk ambil job yang lain dan kita keterima, itu malah menurut saya nggak pas ya. Kalau memang kita mau milih ya milih, nggak apa-apa ya kan. Saya juga dulu milih dan berangkatnya paling akhir. Yang penting kan berangkat ya. Paling selihnya berapa bulan sih? Insya Allah nggak bakal sampai setahun lah. Kalau memang kita bener-bener di situ niat untuk bekerja, berjuang di Jepang ya. Ya itu saja. Semoga kalian yang masih mau Mensetsu semoga lolos, yang udah lolos semoga cepet terbang ke Jepang. Terima kasih sudah nonton video ini. Like jika suka, dislike aja jika nggak suka. Bertemu lagi di video-video berikutnya. Bye bye.